Baik. Baik. Jadi itu Pak ya. Kemudian Pak, kalau saya boleh tahu terkait misalnya itu Pak ya. Ya. Tak. Masuk kamera bagus, angel kamera. Bagus Pak. Suara bagus. Bagus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Luar biasa tentunya nikmat Allah SWT hari ini menyertai kita semua. Atas kehadiran serta karunia-Nya kita bisa melaksanakan tentunya Pak ya podcast pada sore hari ini. Kemudian bertepatan di tanggal 2 September 2025. Kemudian salam demi salam tidak lupa kita tentunya selalu mengaturkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Baik, saya Hadi Apriadi tentunya yang menjadi host pada podcast edisi 2 September maksud kami 2025 pada sore hari ini. Dan sangat luar biasa kita sudah hadir ya, kedatangan juga narasumber kita sangat luar biasa Pak Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Baik Bapak, izin saya untuk menyapa Bapak pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabar baik Pak Abi Akhir. Alhamdulillah. Saya izin konfirmasi benar ya Bapak, nama Bapak adalah Dr. Ikram Faldiansa MA ya. Ya benar. Iya baik, mohon Bapak agak belibet gitu ya. Kayak mungkin grogi atau apa luar biasa. Masih CPNS ya? Iya masih. Malu. Ya baik, luar biasa. Jadi sangat energik dan beliau ini adalah salah satu ya pimpinan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Tentunya Bapak hari ini kita ketahui bersama-sama pagi tadi barusan ya. Jadi bersama dengan panitia PBAK institusi dan kemudian tadi dilanjutkan agenda yang langsung menemui pimpinan fakultas ataupun PBAK-nya dilaksanakan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Baik Bapak, boleh saya tahu tadi kira-kira berapa peserta mahasiswa baru yang mengikuti PBAK Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam pada hari ini? Baik, terima kasih Pak Abi. Saya senang sekali podcast dakwah, Fakultas Dakwah kita hari ini mengudara kembali. Alhamdulillah ditandai dengan kegiatan PBAK ya, PBAK hari kedua kalau di institut. Namun hari ini hari pertama kita di fakultas. Alhamdulillah kita Sivitas Akademika FDKI bersyukur kita hari ini menyambut mahasiswa baru kita sebanyak 109 mahasiswa. Insya Allah mereka adalah mahasiswa terbaik yang akan menjadi manusia-manusia unggul di masa depan yang akan menimba ilmu di Fakultas Dakwah Komunikasi Islam. Di 4 prodi di Fakultas Dakwah ada BKI, Bimbingan Konseling Islam. Alhamdulillah hadir bersama kita 36 mahasiswa baru. Di prodi Komunikasi Penyiaran Islam ada 26 mahasiswa baru. Di prodi Psikologi Islam ada 37 mahasiswa baru, dan prodi Jurnalistik Islam ada 10 mahasiswa baru. Jadi total Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam tahun ini menerima mutiara-mutiara terbaik yang akan kuliah di FDKI sebanyak 109 orang. Masya Allah, ya. Luar biasa Bapak ya. Alhamdulillah. Iya, 109 orang ini tentunya tersebar di 4 prodi Ya. ya. Prodi ini ada Jurnalistik Islam, kemudian Komunikasi Penyiaran Islam, Bimbingan dan Konseling Islam, dan juga Psikologi Islam. Ya. Baik Bapak, sebenarnya kita memang sudah mengetahui bahwa memang 109 orang ini adalah calon-calon generasi gitu Bapak ya, yang kita harapkan. Namun kita harus mengetahui nih Pak, nah sejauh mana sih kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam itu sendiri untuk menyambut dan juga mempersiapkan nih mahasiswa-mahasiswa baru yang bergabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Insya Allah kita siap menyambut mahasiswa baru kita, dan kita juga siap menyambut mahasiswa senior, mahasiswa lama. Insya Allah Senin depan kita sudah mulai kuliah. Hari Kamis ini kita rapat rakor
dosen untuk menyambut perkuliahan semester ganjil tahun ini. Kita siap dan kita akan memberikan yang terbaik untuk mahasiswa kita agar mereka memang tidak salah pilih berkuliah di IAINSA, khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Ini takdir terbaik yang mereka pilih dan mereka tidak akan menyesal. Mereka akan menjadi ilmuwan-ilmuwan, menjadi alim ulama, menjadi peneliti, menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, bagi agama, bagi lingkungan sekitarnya, yang insya Allah kita persiapkan mereka dengan kurikulum yang baik, dengan pendidikan dan pelayanan terbaik. Karena konsep kita adalah hamba Allah, kita melayani. Dengan melayani siapapun insya Allah akan ada timbal balik yang baik bagi kita sebagai dosen, sebagai pengelola lembaga. Insya Allah semakin hari, semakin tahun kita akan terus bergerak, kita akan terus menaik, dan kita akan sampai kepada prestasi terbaiknya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam ini. Baik, luar biasa Bapak ya, mudah-mudahan ya kesiapan demi kesiapan sudah dilakukan secara maksimal, dan harapannya itu juga secara pelayanan kita optimal, dan kemudian kita bersinergi bukan hanya dari pimpinan saja Pak ya, tentunya seluruh civitas akademika siap untuk melakukan yang terbaik untuk persiapan perkuliahan di semester ini tentunya. Baik Pak, di PBAK tadi kan sudah dilakukan kurang lebih dari jam 9 sampai dengan jam 2 siang sore ya Pak? Jam 2 siang ya? Ya kalau sore kita hari ini tentunya ya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira agendanya tadi apa saja Pak yang disampaikan? Ya baik, agendanya tadi pagi mahasiswa baru kita masih di GSG ya, mereka masih berkumpul. Jam 9 baru bergabung bersama kita di taman FDKI. Kita punya taman yang sangat indah sekali. Taman kita tuh ya seperti raudhah lah, taman sosial, ada rumput hijau, ada pohon. Nah, berkumpul di sana ya diisi dengan sambutan ketua panitia, sambutan ketua dema, sambutan dekan, sambutan wakil dekan, kaprodi, dan juga penjelasan tentang program yang ciri khas di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, yaitu program FDKI mengaji. Nah, itu yang kita ingin sampaikan, bahwa di FDKI, di Fakultas Dakwah Komunikasi Islam, ada sebuah program yang sangat baik, yang kita ingin mahasiswa yang masuk Fakultas Dakwah, dia sebagai seorang muslim yang baik, tentunya dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, dia bisa memahami Al-Quran dengan baik, dan lebih dari itu dia bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dalam kehidupannya sehari-hari. Pak, ini suatu program yang sangat luar biasa tentunya Pak ya, dan bisa dikatakan ini membedakan dengan fakultas yang lain tanpa mensampingkan dengan fakultas yang lain begitu Pak ya. Yeah. Dan tentunya ini sangat benar kan Pak. Jadi saya mencoba izin untuk mengulik secara rinci, walaupun secara lengkap ya ada detailnya begitu Pak ya. Nah, FDKI mengaji ini seperti apa Pak? Programnya khususnya kepada mahasiswa baru ini. Ya, FDKI mengaji itu adalah belajar membaca Al-Quran setiap hari Jumat bagi mahasiswa semester 2 sih, dimulainya di semester 2. Semester 1 kan masih pengenalan lah mereka, jadi jangan langsung kita bebani atau kita kasih program itu. Nanti di semester 2 setiap hari Jumat mahasiswa semester 2 ini belajar mengaji. Namun sebelum itu akan ada pretest lah, atau membaca peta kekuatan membaca mahasiswa baru. Ada yang mahir, ada yang menengah, ada yang dasar, dan ada yang intensif. Jadi ada 4 kelas. Selain belajar mengaji, anak-anak baru kita ini FDKI mengaji ini juga ada program Nata Kampung. Nata Kampung. Jadi para dosennya beserta mahasiswa dia berdakwah sebagaimana
juga dulu berdakwah ke kampung-kampung. Kita juga harus siap berdakwah ke kampung-kampung. Alhamdulillah barusan kira-kira seminggu yang lalu Ustaz Abdullah dan Ustaz Soleh Maksudi itu nyebrang ke Pulau Langka ya, berdakwah di sana. Kita juga sering bahkan sampai ke Pulau Komo memenuhi undangan masyarakat untuk menjawab kegelisahan mereka terhadap dakwah. Ada program Natak Kampung, ada program FDKI Go to School, ke sekolah-sekolah ya, ada juga ke sekolah-sekolah, juga ada program Go TPRI ya. Jadi para dai di Fakultas Dakwah Komunikasi Islam ini bukan hanya bisa berdakwah di masyarakat, namun juga bisa berdakwah di depan kamera yang mungkin jangkauannya bisa lebih luas. Itu program-program dari FDKI Mengaji yang kita harapkan program ini bermanfaat bagi mahasiswa, bermanfaat juga bagi umat. Iya, baik, luar biasa Bapak. Boleh Bapak, saya tertarik pada penjelasan kategori ketika mahasiswa itu di semester 2 nanti ditempatkan di kategori dasar, kemudian menengah, mahir sampai dengan seterusnya. Nah, dari klasifikasi demikian itu seperti apa Pak prosesnya? Baik, nanti akan ada tes oleh para dosen ya. Dosen kita alhamdulillah dosen-dosen yang berkompeten di bidang Al-Quran. Walaupun tidak mesti mereka adalah dosen tetap di Fakultas Dakwah, namun mereka punya semangat untuk menguatkan literasi Al-Quran bagi mahasiswa Fakultas Dakwah. Jadi dites, nanti kalau bacaannya bagus, tajwidnya paham, itu kelas mahir. Nah, terus ada yang agak-agak lancar dikit tajwidnya, namun belum maksimal, itu kelas menengah lah kayak gitu. Terus yang dasar masih a, i, u, a, bata, taba'a kayak gitu belum lancar, itu kelas dasar. Namun dalam temuan kita 3 tahun terakhir itu ada input yang masuk ke kampus kita ini nggak bisa ngaji loh. Ini PR besar bagi kampus Islam. Karena yang masuk ke kampus kita nggak mesti anak pesantren, ya nggak mesti anak madrasah. Ada juga anak STM, ada juga anak paket C, anak SMA. Mereka masuk ke kampus kita pengen belajar Islam, nanti akan keluar menjadi sarjana Islam. Kalau dia nggak bisa mengaji, tanggung jawab moral dong kita lembaga Islam. Jadi makanya walaupun mereka masuk ke kampus ini tidak menguasai membaca Al-Quran dengan baik, mereka masuk kelas intensif dan itu akan dibina secara intensif dan insya Allah nanti akan bisa membaca dengan baik. Ini wajib bagi mahasiswa Fakultas Dakwah karena masuk dalam pedoman akademiknya. Nggak bisa ikut ujian skripsi, ujian munaqashah kalau belum lulus FDKI Mengaji, belum dapat sertifikat. Kita memang harus agak tegas ya, karena kita lembaga Islam, lembaga agama, mengatasnamakan ulama besar Syekh Abdul Rahman Siddiq. Jangan sampai output yang keluar dari kampus ini nggak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kita sebagai dosen, sebagai orang tua mereka di sini punya dosa yang sangat besar kalau anak-anak kita mahasiswa di sini tidak bisa mengaji dengan baik. Baik, luar biasa Bapak. Tentunya dan ini menjadi poin penting begitu Pak ya bagi mahasiswa baru. Jadi tidak usah takut misalnya yang awalnya memang masih meraba dalam pembacaan Quran, belum paham tajwid dan sebagainya. Jadi guna daripada kategori-kategori inilah yang nantinya membina mereka dan juga langsung ya dibina dan dibimbing oleh penguji-penguji terbaik dan tentunya dosen-dosen di Yayasan Senior masih dibanggakan itu Pak ya. Baik Bapak, kita beralih ke PBAK kembali Bapak. Tentunya ada pesan apa yang ingin disampaikan kira-kira agar mahasiswa baru ini mempunyai energi yang positif, semangat, antusias gitu untuk memulai perkuliahan pada tahun ajaran baru. Baik, kita sangat mendukung ya, memotivasi anak-anak kita bahwa Anda
tidak salah pilih memilih kampus IAIN Sasbabel tercinta ini. Inilah kampus yang akan mendidik anak-anak semua menjadi anak-anak, menjadi pemuda-pemudi yang berguna, yang berkarakter, yang cerdas, yang religius, profesional. Kan visi misi kita kan adalah lembaga yang unggul, religius dan profesional. Kita mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru. Ayo kita raih masa depan bersama di FDKI, di IAIN Sasbabel ini. Insya Allah kalian generasi muda terbaik yang Allah takdirkan masuk ke kampus ini, dan nanti insya Allah ke depan kalian akan menjadi pemimpin bangsa ini. Teruslah memberikan terbaik kemampuannya, dan insya Allah dengan semangat pantang menyerah, kesuksesan itu akan bisa digapai suatu saat nanti. Amin, mudah-mudahan Bapak ya, tentunya pesan ini ya bisa menjadi ya arti ataupun makna yang mendalam dan kemudian bisa dipahami dan juga bisa diimplementasikan oleh mahasiswa baru gitu Pak, bukan calon lagi ya, jadi sudah sah bergabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Nah, kalau untuk kesannya terkait dengan PPAK hari ini seperti apa Pak kesannya? Alhamdulillah kesannya baik ya, anak-anak baru kita lihat mereka bahagia, mereka happy, cerah, ya semangat, sebagaimana cita-cita yang mereka tanamkan. Mereka ingin jadi orang sukses, mereka pengen jadi orang yang bahagia di masa depannya, dan mereka tidak salah memilih Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam sebagai kawah candra di muka untuk menempa diri mereka menjadi orang yang sukses di masa depan. Jadi kisah luar biasa pesan dan kesannya. Dan ini pertanyaan terakhir sepertinya Pak. Tidak terasa kita sudah di penghujung podcast ya. Nah, harapannya Pak untuk mahasiswa baru ke depannya mereka ini seperti apa, dan kemudian harapan secara universal ataupun secara komprehensif juga yang diharapkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, khususnya seluruh Civitas Akademika FDKI. Harapannya adalah kita sebagai pelayan ya. Iya. Kita sebagai pelayan, dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi, para dosen, mari kita memberikan pelayanan terbaik buat mahasiswa kita, buat orang tua yang menitipkan anaknya di sini. Kita ingin bahwa pilihan mereka memilih kita sebagai orang tuanya di sini tidak memberikan kekecewaan di akhir nanti. Mari kita berikan yang terbaik buat mahasiswa kita. Kita berusaha tahun ini kita sedang mempersiapkan reakreditasi 4 prodi kita. Mari, pentingnya adalah di kita. Mari kita bangun kekompakan, kebersamaan, keikhlasan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirnya kita ke kampus ini memberikan kita satu patah kata ilmu itu insya Allah bernilai ibadah dan bernilai amal jariah yang akan menolong kita bukan hanya di dunia dan di akhirat. Mari kita sebagai dosen, sebagai tenaga kependidikan, sebagai pimpinan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam ini memberikan yang terbaik. Kalau kita maksimal, insya Allah mahasiswa kita pun akan maksimal. Kalau kita memberikan yang terbaik, hasil yang didapatkan oleh mahasiswa kita pun akan hasil yang terbaik. Masya Allah, luar biasa Bapak. Tentunya harapan-harapan positif. Tentunya kita juga mengharapkan hasil-hasil yang terbaik begitu, juga disertai keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik, terima kasih Bapak, sangat luar biasa pernyataan dan juga ya jawaban serta harapan dan pesan-pesan yang disampaikan kepada mahasiswa baru. Mudah-mudahan ya mahasiswa baru ini adalah anak-anak kita, keluarga kita. Mereka selalu memiliki spirit yang bagus, mereka selalu memiliki ya rasa ingin tahu, dalam arti rasa ingin tahu yang sangat kuat untuk
menggali ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Terima kasih Pak Wadek. Terima kasih. Ya, Bapak Ikram yang saya atas kesempatannya dan juga atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Ya, harapan saya podcast ini tetap berjalan. Amin. Ya, jangan ini yang pertama dan terakhir. Insya Allah Bapak ya. Tentunya biar priyadi juga undur pamit Bapak, mohon maaf selama kita melakukan podcast tidak ada suatu hal yang kurang berkenan. Ya mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa bersama lagi dengan podcast-podcast yang menarik dan juga dengan tema-tema yang menarik dan juga dengan narasumber yang lainnya. Kita undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.